Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa safiyuhu wa khaliluh. Nashhadu jami'an annahu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para ayah yang mungkin sejak pagi tadi sudah menyiapkan acara ini, juga panitia semuanya, dan terkhusus sahibul bait Ustadz Sanusi yang telah merelakan tempatnya ini untuk kita singgahi. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam nuansa Syawal gitu ya. Dan memang Syawalan ini ya, Masya Allah, ini kayak apa namanya, akan ada acara ini acaranya Bu ya. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita dalam nuansa bersama di bulan yang baik ini, dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi sepertinya tidak semuanya datang Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi perkumpulan yang dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat salam juga tercurah limpah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mau mengikuti jalan beliau. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita sekeluarga Allah jadikan sebagai pengikut beliau, amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini yaitu Syawalan dan Syawalan Ummahat. Tema umumnya seperti itu. Namun saya kemarin menghubungi ketua panitia untuk disampaikan kepada MC ya, bahwa karena kita habis melakukan ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan ya, saya minta tema kita adalah Syawalan dan juga istiqomah pasca Ramadan. Nah gitu ya, supaya Ramadan yang sudah kita maksimalkan itu dengan ibadah tidak begitu saja pergi, kemudian Syawal kosong lagi, enggak begitu. Karena penyakit kita jemaah sekalian, ibu-ibu, para bunda, itu Ramadan selesai sudah, gitu kan? Seringnya begitu. Ramadan dengan berbagai macam ibadah telah kita lakukan, yang itu tidak bisa kita lakukan di tempat lain, di bulan yang lain. Itu memang wong kita bisa mengerjakan sholat malam tidak hanya 2 rakaat kok. Di luar Ramadan kadang enggak ya. Tiba-tiba di Ramadan kita mampu untuk melakukan sholat malam bahkan lebih dari 8 rakaat. Betul kan?
Di antara ibu-ibu mungkin ada yang 23, ya, 8, 11, ya. Kalau di Masjidil Haram itu ya sampai 23. Di tempat-tempat yang lain bahkan ada yang lebih banyak lagi. Karena kalau kita berbicara mazhab fikih nanti itu sholat tarawih itu ada yang sampai puluhan, nah gitu ya. Di Ramadan kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Maka di Syawal ini kita ingin mengingatkan kembali untuk nanti jangan ditinggalkan apa yang sudah kita lakukan di Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita Syawalan. Syawalan itu kan dari kata Syawal, ngoten nggih. Dari kata Syawal sehingga kumpulnya disebut dengan Syawalan. Kalau filosofi orang Jawa sebenarnya, Bu, supaya jenengan paham juga ya. Syawalan itu kalau seperti di tempat saya di Jawa, kita juga masih di Jawa, Syawalan itu biasanya kumpul ya bersama-sama setelah 7 hari di bulan Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal itu biasanya, bukan biasanya, memang haram makan. Nah, kemudian tanggal 2 itu kan ada anjuran Nabi untuk melakukan puasa Syawal. Jenengan sudah selesai belum? Belum? Ya, masih ada kesempatan, ya kan? Dahulu begitu. Jadi tanggal 2 itu langsung Syawal, puasa Syawal, nyawal rasanya ya. 2, 3, 4, 5, 6, kan 6 hari. Berarti kan tanggal 7, betul nggak? Tanggal 7 Syawal. Lah di 8 itu biasanya kumpul, namanya Syawalan. Nah, gitu kan? Biasanya dimulai di pagi hari di musola atau di masjid atau di tempat-tempat yang memang disediakan untuk berkumpul. Itu kemudian melakukan buka bersama, kan gitu kan? Maksudnya makan lagi di pagi hari. Itu Syawalan dulu begitu. Nah, disebut dengan Syawalan. Tapi kalau mana Syawalan itu seperti yang terjadi di kita, yaitu halal bihalal ya sama dengan Syawalan, itu berarti kita juga harus merunut lagi itu apa sih sebenarnya halal bihalal itu. Kadang kita melakukan sesuatu tidak tahu. Kalau Syawalan tadi begitu, Bu ya, sudah paham ini, Bu? Nah begitu, besok bisa dilakukan itu ya. Di tanggal 1 haram untuk puasa, tanggal 2 langsung puasa, bisa? Berat, Bu ya. Saya sendiri berat ya. Loh ya berat, wong kumpul sama keluarga kok, jauh-jauh pulang ke kampung kok. Jenengan mudik enggak? Ada yang enggak mudik kan? Mesake kalau enggak mudik gitu ya. Orang Jogja Ustaz mudiknya tetangga sebelah gitu ya. Alhamdulillah kalau saya mudiknya 2, Bu ya. Semarang terus kemudian ke Jeporo. Nah gitu. Pokoknya tanek deh, Bu ya. Hampir 1 bulan ninggalkan Jogja itu. Itu Syawalan begitu. Jadi kalau di kampung saya masih ada, Bu, tradisi begitu. Jadi di tanggal 8 itu kumpul di musola di pagi hari makan bersama untuk menandakan bahwa Syawalannya selesai. Tapi ternyata yang masih ada itu cuma kumpulnya ya. Puasa Syawalnya sudah tidak ada. Kumpul Syawalannya di tanggal 8 masih. Tapi tanggal 2 sampai 7 Syawal itu sudah tidak lagi puasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau makna Syawalan sebenarnya begitu. Mungkin tidak semuanya tahu kan, itu Syawalan. Tapi kalau yang dimaksud Syawalan di sini, Syawalan umat adalah halal bihalal ya. Halal bihalal itu bahasa Arab sebenarnya. Halal bi itu kan huruf jar. Huruf jar itu kalau dalam bahasa Arab itu memiliki 14 makna. Ya, 14 makna. Kemudian disambung lagi dengan halal. Jadi kalau dibaca halalun bihalalin. Tapi
kita cari di Al-Quran dari juz 1 sampai 30 ya, itu nggak ada kalimat halalun bihalalin. Atau di hadis Bukhari, Muslim, atau tambah lagi dengan kutubus sittah, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain sebagainya, itu juga tidak ada kalimat halalun bihalalin. Ada nggak Bu? Sudah pernah nyari? Nggak ada. Tidak ada kalimat halal bihalal. Itu kalimat murni ciptaan pribumi ya. Ciptaan orang Indonesia asli. Meskipun ada versi yang banyak, riwayat yang sampai ke saya ini banyak riwayatnya dan sanadnya bersambung. Itu banyak. Apa sih halal bihalal begitu ya, di antara yang disampaikan oleh guru saya itu, halal bihalal itu dahulu. Nah ini supaya kita tahu semangatnya begitu loh. Tidak hanya sekedar oh syawalan atau halal bihalal, nggak tahu. Taunya hanya kumpul-kumpul tok. Nah, gitu. Makan-makan saja kan gitu ya. Ruhnya, semangatnya itu nggak sampai kepada kita. Jadi kita di Al-Fatih itu kalau melakukan sesuatu, pahami ruhnya, semangatnya, supaya sampai itu tujuannya kepada kita. Dan panjenengan semuanya juga harus pahami ke kutab itu ngapain, kan gitu ya. Ini mumpung sekalian ya. Jangan sampai cuma viral-viralan koncone ke kutab, ikut-ikutan ke kutab. Nggak paham semangatnya, nggak paham ruhnya. Itu nanti putus di tengah jalan. Semuanya Bu, yang jenengan lakukan, yang disarankan di kutab Al-Fatih itu pahami ruhnya, semangatnya apa, sehingga melakukannya itu mudah dan nyampe. Kalau enggak ya putus di tengah jalan itu. Putus, bahkan tenggelam. Karena waktu kami ketemu dengan Ustadz Ja'far, mudir madrasah, dengan para ayah itu, beliau menyampaikan, Ustadz Budi itu memberikan ilustrasi kepada kita bahwa beliau selama ini ya masih merasa sepi, masih merasa sendirian, seakan-akan begitu di tengah pulau dikelilingi lautan. Maka kita diminta oleh beliau itu untuk menaiki sampan menuju beliau. Nah, sampannya ini harus dijaga itu. Tujuannya harus benar-benar sampai ke sana gitu. Kalau enggak tenggelam atau balik lagi. Nah gitu. Seakan-akan ilustrasinya seperti itu ya. Karena orang yang duduk fokus di pendidikan ya, kemudian mempelajari bagaimana cara bangkitnya pendidikan, bagaimana runtuhnya pendidikan, bangkitnya Islam, runtuhnya Islam itu tidak banyak. Tapi mudah-mudahan tempat ini termasuk tempat yang tujuannya adalah itu, insya Allah ya. Kita tahu bahwa ini lembaga luar biasa, Muhammadiyah ini kan ya, memiliki sejarah yang panjang untuk membangkitkan negeri ini kan begitu. Nah, Al-Fatih juga begitu. Maka panjenengan semua yang masuk di Al-Fatih pahami ruh itu. Nah, ruhnya halal bihalal itu versi yang sampai kepada saya dahulu di tahun 1948 setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu terjadi konflik antar pemimpin politik di negeri ini. Ini 2023, sebentar lagi 2024 ya. Ini yang kemarin saya bahas sama Ustaz Ridwan itu, sama Ustaz Tinas ya. Kita harus hati-hati karena banyak orang yang kumpul, entah ummahat atau bapak, ayah ya, itu biasanya ngompol, ngomong politik. Nah itu ya, hati-hati, jangan sampai kemudian memang sih ini pesta tahunan 5 tahun, tapi kalau gara-gara itu kemudian konflik, itu musibah, musibah. Jadi kita pahami rohnya. Di tahun 48 itu terjadi konflik antar elit politik, para pemimpin.
Padahal mereka di tahun sebelumnya bersatu untuk mengusir penjajah, kan gitu ya. 1948, 45 sampai 47 itu kan, Masya Allah, mereka bahkan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya mereka sudah bersatu padu untuk mengusir para penjajah. Mereka keluar, justru malah yang ada di dalam konflik. Itu kisahnya begitu. Maka kemudian Kepala Negara Republik Indonesia, Bung Karno, itu ingin mengadakan rekonsiliasi. Jadi ingin mengadakan berkumpul, kemudian saling memaafkan, saling bersatu lagi. Datanglah beliau kepada salah satu kiai besar, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendirinya. Beliau datang ke situ. Kemudian beliau meminta nasihat, ya. Setelah beliau menyampaikan bahwa di tahun ini itu banyak konflik, wahai Kiai, yang terjadi melanda para pemimpin politik di negeri ini. Terus apa yang harus saya lakukan? Ini kan menjelang Idul Fitri, menjelang Syawal. Kemudian Kiai Wahab mengatakan, ya sudah, lakukan silaturahim antar elit politik, antar pemimpin negeri. Beliau mengatakan, kalau hanya sekedar silaturahim itu biasa Pak Kiai, biasa. Pasti nanti tidak mau datang karena sudah berantem. Begitu Bu, kalau sudah berantem itu males ketemu, ya kan? Mau diislah males, gak usah lah gitu, karena sudah berantem. Dan kalau sudah berantem politik, antum tahu sendiri kan, lama, sampai sekarang loh belum kembali, ya kan? Padahal yang sudah jadi pemimpinnya enak-enak bisa duduk bareng kan, jadi kongguan itu kan. Masya Allah, duduk bareng. Yang mendukung, relawannya, panjenengan semuanya kadang masih berantem, masih ejek-ejekan. Yang satu ngejek apa, yang satu ngejek apa, kan gitu. Sampai sekarang masih kan, masih itu. Padahal mau 2024 loh, sudah selesai, ya. Mau ada pesta lagi kan gitu. Subhanallah, nggak mau datang ya kalau temanya sekedar silaturahim. Terus kemudian Kiai Wahab berpikir apa ya, akhirnya beliau mengatakan, sudah buat temanya halal bihalal. Apa itu halal bihalal kan ya? Kemudian dijelaskan, halal itu kan dari kalimat ahalla yuhillu, masdarnya al-hal atau al-hil. Jadi kalau ada kalimat hillul mushkilah atau hillul habal, itu berarti artinya mengurai permasalahan. Hillul mushkilah itu mengurai permasalahan, berarti tidak ada masalah lagi. Atau hillul habal itu berarti mengurai benang tali yang kusut, berarti nggak kusut lagi, lurus lagi. Jadi kalimat halal itu menunjukkan tidak ada masalah dalam hal tersebut. Misal minuman ada label halal, berarti minuman ini tidak ada masalah, boleh diminum. Itu namanya halal. Faham? Berarti maksud dari kalimat itu, mudah-mudahan dengan bertemu nanti itu sudah tidak ada lagi masalah. Itu. Jadi kalau panjenengan semuanya syawalan halal bihalal seperti ini, mudah-mudahan ya pertemuan ini, ya selesai pertemuan ini memang benar-benar halal bihalal. Sudah tidak ada lagi benang kusut di antara kita. Sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada lagi pertikaian, pertengkaran dan hal-hal buruk lainnya di antara kita bersama. Itu semangatnya. Dengan datang ke sini jangan cuma bawa kue lebaran yang nggak habis karena nggak ada tamu yang datang, gitu ya. Nggak ada tamu, Ustaz.
tak habiskan aja sendiri kan, atau dibawa ke sini. Saya nggak lihat kue lebarannya, adanya malah buah-buahan ini ya, nggak ada kongguan, nggak ada. Masya Allah, begitu Bu ya, itu semangatnya, semangat halal halal bihalal atau syawalan gitu ya, semangat kumpul bersama untuk saling menghalalkan diri kita dengan yang lainnya, karena memang itu penting sekali ya, penting sekali ya, kalau kita mau maju, bangsa ini kalau mau maju harus ada yang namanya persaudaraan, dan tidak mungkin persaudaraan itu kecuali harus saling legowo antara satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin, wallahi ya, wallahi demi Allah ya, orang itu tidak mungkin ada persaudaraan kalau tidak bisa saling lapang dada satu dengan yang lainnya. Kok bersaudara, duduk bareng saja ya, males. Ini sering saya sampaikan kan di kajian Bunda ya, karena memang temanya itu. Pasti milih lah, saya di belakang aja deh gitu ya. Lihat, oh yang di depan siapa sih? Itu males saya, di belakang aja, pojok. Oh pojoknya ternyata di kanan, saya di kiri aja. Gitu kan Bu ya. Mudah-mudahan antara sini dengan pojok sana nggak ada masalah Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Ya. Persaudaraan kita tidak mungkin terjalin dengan baik ya, kalau tidak ada saling lapang dada. Nah, kita ini ibu-ibu itu harus berlatih untuk lapang dada. Loh iya ya, saya sedikit banyak tahu lah ya, di grup yang begitu banyak chatnya itu. Tapi saya nggak pernah baca loh Bu ya. Istri saya amanah, nggak mau saya bacain, nggak boleh. Dan sepakat kan, Abi jangan baca ini, saya nggak baca kan gitu ya. Saya juga bilang jangan baca grup manajemen, jangan kan gitu ya. Ya begitu. Cuma saya bilang saya boleh baca ini nggak, gitu ya. Di screenshot, oh ini kan gitu. Enggak Bu, nggak pernah ya, hampir nggak pernah. Saya cuma dengar kabar-kabar dari bunda-bunda yang lain bahkan kadang. Nah gitu Bu. Karena chat semakin banyak, itu semakin banyak konflik, gitu ya. Kalau di para ayah itu saya masuk ke dalamnya, chatnya sedikit, maka nggak banyak konflik. Nah gitu. Iya. Semakin banyak chatnya itu semakin banyak konflik. Begitu. Nah, pelajaran ini itu sebenarnya kan sudah kita pelajari di Ramadan. Kenapa Ramadan itu bau nafasnya nggak enak? Supaya apa? Supaya sedikit bicaranya. Gitu. Itu salah satu pelajarannya Bu. Lah kan bukan mulut Ustaz yang bicara, jempol sama ya. Jempol itu kan mewakili lisan kita, gitu Bu ya. Jadi persaudaraan itu lagi-lagi penting. Di pertemuan sebelumnya, di tahun sebelumnya kita sudah berbicara tentang persaudaraan di ayat innamal mu'minuna ikhwah. Yang sudah ada itu kita rangkai kembali persaudaraan itu. Karena persaudaraan yang sudah ada itu kadang juga bisa pisah, bisa putus. Surat Ali Imran 103 itu menggambarkan tentang persaudaraan yang dijalin oleh Nabi SAW itu putus. Ali Imran 103. Ayatnya bunyinya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ini ayat kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, atau Imam Baydhawi dalam tafsirnya, beliau menyebutkan ayat ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu turun kepada kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj. Kaum ini
itu dahulu bertikai 120 tahun. Asalnya apa? Asalnya saudaraan. Saudara, ada hubungan nasab antara Aus dan Khazraj. Tapi kemudian perang, saling membunuh, ya, saling memusuhi selama 120 tahun. Kemudian datang Islam, ya. Nabi hijrah ke Madinah. Setelah membangun Masjid Quba, lanjut membangun Masjid Madinah, lanjut membangun bilik-bilik itu, istri-istri Nabi. Beliau menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin serta kaum Aus dan Khazraj. Akhirnya mereka semuanya berkat iman dan Islam bersatu. Ista'iddu. Ini masih konsentrasi nggak ini? Masih ya? Saya lanjutkan Bu ya? Atau sudah kepanasan? Saya sampai jam berapa Bu? Sampai jam berapa? Sampai jam 10? Khair, agak cepat. Akhirnya mereka bersatu. Bahkan bukannya bersatu, bersaudara, saling mewarisi. Awalnya kan begitu kan, saling mewarisi. Walaupun tidak ada hubungan nasab. Nanti turun ayat yang tidak membolehkan mewarisi, pewarisan kecuali sesama nasab. Tapi datang orang Yahudi namanya Syash bin Qais. Memang Syash bin Qais ini tidak suka kalau orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj ini bersatu, bersaudara, nggak mau. Dia sulut itu, dia cari cara untuk supaya mereka berperang lagi. Caranya apa? Hanya sederhana sebenarnya. Hanya ejek-ejekan sedikit, ya kan? Bully-bulian. Akhirnya sampai kemudian perang lagi. Mereka saling membanggakan antara sukunya. Nah, di suku saya ada ini, suku saya ada ini, begitu. Akhirnya perang lagi, Ibu. Perang lagi sampai menghunus pedang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Idkun wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Allah itu sudah memberikan nikmat kepada kalian untuk bersatu. Ini nikmat loh Bu ya. Kita dikumpulkan bersatu, bersaudara dalam kumpulan di Al-Fatih ini, dan tentu kumpulan yang pertama adalah dalam naungan Islam, iman. Ini kita syukuri. Ingat itu kata Allah. Ya, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, dahulu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah lembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi ikhwana, bersaudara. Jadi kalian dahulu yang bertengkar, bermusuhan, tapi karena Islam dan iman kalian bersaudara, maka kalian itu jangan bercerai-berai. Kenapa? Kalau bercerai-berai itu kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Bercerai-berai itu ternyata membuat orang berada di tepi jurang neraka. Itu akibat bercerai-berai. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bercerai-berai. Maka di Syawwalan ini, di halal bihalal ini ya, kita kembali rangkai persaudaraan kita yang sama-sama sudah kita lakukan di tahun sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya, gitu ya.
Jangan sampai acara begini kemudian ada pertikaian, ya. Kumpul begini jangan sampai, Bu. Nggak enak itu, ya. Nggak enak, Bu, ya. Nggak enak. Maka harus bersaudara. Jangan sampai begitu. Itu rohnya syawalan. Kalau jenengan mengadakan syawalan atau halal bihalal, acara halal bihalal malah tukaran, itu musibah, ya. Musibah, itu fitnah terbesar, ya. Wong kumpul kok malah berantem, itu fitnah besar. Nanti berikutnya jaga ini, Bu, rangkai terus ini, ya. Tapi merangkai seperti ini memang butuh latihan terus, ya. Butuh latihan, ya. Butuh kelapangan dada tadi itu, ya. Butuh lapang dada. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu, untuk selalu menjadi manusia yang lapang dada. Dan memang sih kalau Nabi itu kan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diambilnya sebongkah daging yang di situ jadi tempat setan untuk menancapkan moncongnya. Waktu proses pembelahan dada di kampung Bani Sa'ad bin Bakar, ya, di rumah, di pengasuhan, di persusuannya Halimah bintu Abi Dhu'aib. Memang diambil oleh Jibril itu, kan. Diambil, ini hadus syaitani ming, ini tempat syaitan yang menancapkan dirinya di dirimu, diambil. Tapi kalau kita semuanya tidak ada, Bu, ya. Tapi jangan itu jadikan alasan, begitulah, ya. Jangan jadikan alasan untuk kemudian setan bisa menancapkan pengaruhnya di hati kita. Kita mencontoh Nabi SAW untuk selalu lapang dada. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus bersaudara. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita harus istiqomah atas apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Ini penting. Ramadan mengajarkan kita banyak hal kemarin. Mumpung ini masih di Syawal, masih dekat lah, gitu, ya. Masih dekat dengan Ramadan. Ramadan banyak mengajarkan kita tentang arti kehidupan, arti seorang makhluk, ya. Mengajarkan kita tentang Khalik, tentang pencipta kita. Betapa bahwa tidak ada yang bisa kita cintai dengan cinta yang berlebih kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita harus melakukan i'tikaf. Itu kan ajaran-ajaran luar biasa di Ramadan. Yang sudah kita lakukan itu loh, Bu, ya, itu jangan kita tinggalkan. Karena apa yang sudah kita lakukan di Ramadan, ya, itu harapannya menjadi bekal kita untuk menghadapi 11 bulan berikutnya, begitu. Kalau kita tinggalkan begitu saja, habis bekal kita di Ramadan. Ramadan jenengan bisa melakukan sholat, Masya Allah, ya kan, malam gitu, bisa 11 rakaat, bisa 21 rakaat. Pasca Ramadan jangan tinggalkan semuanya, minimal 2 rakaat lah. Kalau bangun malam sulit, ya kan, langsung setelah sholat Isya. Sunnah rawatibnya baru kemudian 2 rakaat sebelum tidur. Atau setelah sholat sunnah itu kemudian jenengan lakukan. Jangan ditinggalkan semuanya. Di Ramadan jenengan bisa baca Al-Quran satu hari berapa juz? Enggak juz lah, ya. Berapa halaman, Bu? Ya usah dijawab pula, ya. Nanti tidak setengah halaman, Ustaz. Satu hari setengah halaman, miskin, ya. Misal satu hari bisa 1 halaman. Karena 1 halaman itu kan 15 baris. Dibagi 5 kali waktu sholat, berarti bisa 5, bisa berapa, Bu?
3 baris ya kan, 3 kali 5. Mudah Bu, kalau jenengan hitung seperti itu mudah. Di breakdown seperti itu mudah. Oh, habis sholat 3 baris, berarti sehari itu bisa 15 baris, dapat 1 halaman. Oke, di Ramadan bisa 1 halaman. Ya di luar Ramadan, saya tanya ini kan, tapi nggak usah dijawab juga, jawab dalam hati. 1 hari berapa halaman? Jangan menunduk, nanti kelihatan malahan ya. Enggak sama sekali, musibah ya, musibah. 1 hari, oh nggak bisa 1 halaman ya, setengah halaman. Atau tadi 3 baris lah, itu. Jangan yang sudah kita lakukan di Ramadan kita tinggalkan begitu saja. Itu subhanallah, musibah. Baca Quran nggak sama sekali, musibah. Begitu. Atau di Ramadan, alhamdulillah Allah mudahkan kita bersedekah, berinfak, berwakaf. Pasca Ramadan jangan juga hilangkan itu Bu. Kalau di Ramadan kita bisa berinfak, berwakaf dengan jutaan misal, ya, maka pasca Ramadan ini ya nggak jutaan tapi ratusan ribu lah, nggak begitu? Ya. Masih harus dilakukan itu, nggak ditinggalkan semuanya. Tapi penyakit kita itu apa yang tidak bisa, apa yang sudah selesai, Ramadan selesai, selesai juga ibadahnya. Ini musibah. Ibu semuanya, istaidu. Ini yang penyakit yang selalu terjadi. Ramadan begitu semangat, selesai Ramadan, selesai sudah. Yang enggak sholat, yang enggak baca Al-Quran, yang enggak wakaf, musibah. Ini masih ada kesempatan loh ya. Ada banyak tempat untuk bisa kita bersedekah. Pembangunan kutab, nah itu kan masih ya. Kalau ibu-ibu, saat saya kan nggak bekerja, ya didorong suaminya, ya. Masih ada kesempatan, Bu. Ada kesempatan, karena lantai 2 belum jadi, gitu ya. Baru basement Bu yang jadi itu. Semakin tidak terkumpul uangnya, ya semakin lama kita dibangun tapan. Tapi insya Allah ya 1 tahun lagi lah kita dibangun tapan, kalau uangnya terkumpul. Tapi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ibu semuanya. Alhamdulillah perolehan ya di Ramadan kemarin saya lihat angkanya lumayan ya. Saya itu lihat Masya Allah dari haram itu bahagia. Alhamdulillah terkumpul banyak, artinya masih banyak manusia yang baik ya bersama Kutab Al-Fatih di Ramadan. Saya itu takut kalau nanti setelah Ramadan gimana ya, gitu ya. Makanya jangan sampai selesai, gitu ya. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Saya dengar, saya lihat rondon acara ini juga ada tadi video call Bu ya, dengan saudara kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, sehingga bisa berkumpul bersama kita semuanya. Gitu ya. Beliau hadir? Oh enggak. Masya Allah. Di rumah berarti Bu ya? Oh gitu. Hai. Nah, itu Bu ya. Dan memang istiqomah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah begitu itu berat. Nabi itu saking beratnya menjalankan istiqomah sampai beliau itu beruban. Ya, Nabi itu pernah ditanya oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ya, rambutmu kok telah beruban?" Nah gitu. Ini sahabat luar biasa Bu ya. Jadi kalau ke Nabi itu perhatian sampai berubahnya Nabi, ada uban itu sahabat bertanya. Ini bukti memang Nabi itu sangat mengagumkan. Nah, kalau jenengan mengagumkan suaminya, nanti pasti banyak bertanya suaminya. Bu kok rada keriput, nah gitu kan, misal gitu ya. Sana Faisalan, nah gitu kan. Alhamdulillah kan gitu Bu ya. Atau anaknya mungkin bertanya. Nah, bukan yang keriput maksudnya, berbagai macam hal. Jadi kalau kita itu menjadi sok yang dikagumi itu
Ada perubahan sedikit itu ditanyakan, insya Allah, gitu ya. Nabi begitu, karena saking beliau itu mengagumkan para sahabatnya. Ubanan sedikit itu. Jadi ada uban sedikit di rambut Nabi. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, engkau telah beruban? Maka Nabi SAW mengatakan, Syaibatni Hud. Wahai Abu Bakar, surat Hud telah membuat saya beruban. Surat, Bu, ternyata yang membuat Nabi itu beruban bukan karena umur. Nah, gitu ya. Kalau kita beruban karena surat juga ya, alhamdulillah, insyaallah. Nabi SAW jawab, ya Abu Bakar, surat Hud, surat Waqiah, surat Mursalat itu yang membuat saya beruban. Maka para ulama kemudian menggali itu. Kenapa surat-surat tersebut kok membuat Nabi beruban? Di antara yang berkata dalam kitab tafsir Al-Kasyaf, Al-Imam Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan karena surat Hud itu berisikan satu ayat yang begitu berat diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innama bima ta'maluna basir. Hud 112. Ini ayat terberat yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Az-Zamakhsyari. Kenapa? Karena ada kalimat fastaqim, istiqomalah kamu wahai Muhammad, kama umirta, terhadap apa yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi kalimat istiqomah, Bu, itu yang membuat Nabi beruban. Saking beratnya mikir itu, beratnya mikir kalimat istiqomah itu. Ista'iddu. Jadi di Syawal ini, Bu, tetap istiqomah menjalankan apa yang sudah kita lakukan di Ramadan. Itu istiqomah, berat ya. Lah beliau Az-Zamakhsyari mengatakan saat menafsiri ayat 112 itu, yang paling pokok dari istiqomah itu, ibu-ibu sekalian, adalah mengistiqomahkan hati, baru anggota badan, terutama lisan. Jadi hati yang pertama harus kita istiqomahkan dulu. Dan memang berat mengistiqomahkan hati itu. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena hati adalah rajanya tubuh. Kalau raja itu sudah baik, maka rakyatnya, tubuhnya itu akan baik. Dan yang paling berat memang untuk selalu dijaga itu adalah hati. Makanya hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa, Bu? Qalbun. Dari kata qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Ya, qallaba yaqlubu, berbolak-balik, Bu. Hati disebut dengan qalbun, Bu. Karena pagi bisa senang, siang bisa tidak senang. Pagi cinta, sore bisa tidak cinta, kan gitu kan? Bisa bermusuhan. Itu hati. Makanya para ulama mengatakan yang paling sulit untuk selalu saya kondisikan itu adalah hati. Jadi istiqomahkan dulu hati kita semuanya, ibu-ibu. Ya, hatinya diistiqomahkan. Baru nanti anggota badan semuanya bisa ikut istiqomah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hal tersebut, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan istiqomah iman seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan disahihkan oleh pensyarah kitab Riyadhus Shalihin Bahjatun Nadhirin. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu ahadin, tidak akan istiqomah iman seseorang hatta yastaqimu qalbuhu,
sampai hatinya istiqomah. Di hati itu harus diistiqomahkan dulu. Istiqomah itu apa sih Ustaz? Tadi belum dijelaskan ya. Istiqomah itu dari kata istaqoma yastaqimu, artinya lurus tidak bengkok. Yang disebut dengan siratal mustaqim itu adalah jalan lurus yang tidak ada kebengkokan. Itu namanya siratal mustaqim. Bukan siratal mustaqim itu jembatan itu, bukan ya. Kalau jembatan sirat, tapi kalau dalam Al-Fatihah siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak ada bengkokannya. Nah, itu makna istiqomah. Jadi tetap berada di jalan yang lurus, ya, tidak bengkok dalam ketaatan. Itu maksudnya istiqomah. Jadi tidak mungkin iman kita itu istiqomah ibu-ibu sampai hati kita itu istiqomah. Jadi yang perlu dijaga itu hati, dan itu berat. Lebih-lebih bagi ibu-ibu. Nggih. Ini apa nggih? Iya kan? Insyaallah berat kan? Istiqomah itu. Baru saya bilang ke Ustaz Ridwan itu ngobrol gitu kan. Ngobrol diskusi gitu kan. Bahas tentang masalah ya istiqomah itu. Bahas tentang hati, masalah hati. Lebih-lebih hatinya seorang wanita gitu ya. Itulah pokoknya begitulah ya. Itu hati, masya Allah. Itu harus diistiqomahkan. Lah ternyata hati itu juga kata Nabi SAW, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dan hati seseorang itu tidak mungkin istiqomah sampai lisannya istiqomah. Itu Bu, kenapa hati kita itu sering tidak istiqomah? Karena tidak bisa menjaga lisan. Berat itu memang ya. Maka banyak puasa, nek puasa bau mulutnya tidak enak, itu akhirnya males ngomong. Satu minimal malu karena baunya tidak enak. Yang kedua lapar, jadinya males ngomong. Gitu. Itu masya Allah ya. Jadi untuk menjaga lisan itu Bu, saya kok cerewet ya misal gitu kan. Saya kok lisannya kok terlalu mudah gerak ya. Nah, itu berarti saran saya banyak puasa. Itu Bu, ya, banyak puasa. Itu kan nanti kan jenengan males kan ngomong sama yang lainnya kan. Bau mulutnya nggak enak, malu lah gitu. Atau karena lapar tadi ya. Itu Bu. Ya. Begitu masya Allah. Jadi hati ini juga tidak sulit istiqomah kecuali dibantu dengan lisan. Dan kata Nabi di akhir hadis, la yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Tidak mungkin seorang itu masuk surga sampai tetangganya selamat dari mara bahayanya, termasuk mara bahaya lisannya. Masya Allah, tetangga loh Bu, bukan saudara. Nabi mengatakan begitu. Tetangga saja kalau tidak selamat dari lisannya, dia diharamkan masuk surga. Jadi gitu. Jadi iman tidak istiqomah sampai istiqomah apa? Hati. Hati tidak istiqomah sampai istiqomah apa? Lisan. Jadi lisannya lurus. Tapi lidah itu sulit ya kan? Sulit Ustaz, karena Allah menciptakan lisan kita itu tidak bertulang sehingga nggak lurus, belok ke kanan ke kiri gitu ya. Makanya memang itu yang diperintahkan Bu. Kalau sudah lurus nggak diperintahkan untuk istiqomah ya. Karena lisan itu masya Allah Bu, kalau sudah nampar itu lebih sakit daripada tamparan tangan ya. Kalau sudah nusuk itu lebih tajam dari tusukan pedang. Itu lisan masya Allah ya. Lisan, maka lisan dijaga ya. Lisan dijaga, hati-hati loh. Jenengan itu haram masuk surga sampai teman duduknya kan, tetangganya antar kurlas gitu kan, bersama kurlas, itu kok saling menyakiti, terutama dengan lisan gitu.
Makanya Nabi SAW itu dalam sebuah hadis mengatakan, man yadmanu li baina lahyaihi wa baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku antara kedua rahangnya dan kedua kakinya, maka saya jamin untuknya surga. Kedua rahang itu maksudnya apa? Mulut, lisan. Dan kedua kaki maksudnya adalah kehormatan. Jadi harus dijaga itu. Nanti akan mendapatkan jaminan Nabi SAW. Dijamin, Bu. Maksudnya apa? Jadi kalau misal kita nanti agak sulit di yaumil mahsyar, di yaumil hisab itu pengadilannya, Nabi insya Allah menjamin itu, datang kemudian diberikan jaminan, kan begitu ya? Saya jamin ini, kan begitu. Itu maksudnya dijamin. Jadi kalau kita bisa menjamin lisan, Bu, hati-hati kalau sering ngomong kok jelek-jelek, nyakiti, langsung ingat hadis ini. Ya Allah, nanti saya nggak dapat jaminan Nabi, gitu kan, masuk surga. Maka jaga lisan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking pentingnya istiqomah itu, ya, anggota badan kita, kata hadis marfu, ya, ini hadis marfu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anggota badan kita, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, anggota badan kita itu ternyata setiap pagi hari, Bu. Ini kan pagi hari ya. Ini hadis luar biasa. Ternyata anggota badan dari mulai jempol sampai ujung rambut itu setiap pagi hari memberikan nasihat kepada lisan. Memberikan nasihat kepada lisan agar lisan itu istiqomah. Subhanallah. Karena dia yang membantu hati untuk istiqomah adalah lisan. Punya hadisnya, idza asbaha ibnu Adam, di setiap harinya atau ketika pagi harinya ibnu Adam, fa innal a'dha, maka anggota badan, ya, kullaha tukaffirul lisan, semuanya merendah menghadap lisan. Fatakulu, maka kemudian anggota badan itu berkata, ittaqillah, wahai lisan, takwalah kamu kepada Allah. Nah gitu, Masya Allah, takwalah kamu kepada Allah. Fina, dalam urusan kami, dalam tangan kami, kaki, jadi semuanya, Bu. Tangan bicara lah, ya kan, kaki bicara, mata bicara, rambut bicara, semuanya itu bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kami ini, gitu ya. Nahnu bika, kita itu tergantung dirimu, wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqomah dalam ketaatan, kami juga ikut istiqomah, kata anggota badan. Wa ini wajajta wajajna, kalau Anda bengkok, kami juga ikut bengkok. Itu kata anggota badan menasihati lisan, agar lisan itu istiqomah. Jadi saking beratnya istiqomah sampai anggota badan pun menasihati itu. Itulah, Bu, pentingnya istiqomah. Istiqomah menjaga amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan di Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu, kebaikan-kebaikan kita berlalu, karena kita tidak pernah menyembah yang namanya Ramadan. Ibu-ibu semuanya, jangan itu gak menyembah Ramadan, ya. Kita semuanya tidak pernah menyembah Ramadan, tapi yang kita sembah itu adalah Robnya Ramadan. Ramadan berlalu, ibadah tetap harus jalan. Bukan waktu Ramadan saja ada, baru kita jalan ibadahnya. Ketaatannya luar biasa. Memang tidak mungkin sama, Bu, ya. Tidak mungkin sama, karena Ramadan itu setan dibelenggu. Syawal tanggal 1 takbir, itu setan langsung dilepas oleh Allah belenggunya. Jadi kualitasnya tidak mungkin sama.
Tapi ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Tidak bisa baca Quran tadi saya sampaikan 1 juz, ya minimal 1 halaman. Tidak bisa membaca 1 halaman, ya minimal setengah halaman. Nah gitu loh. Tidak bisa infak, wakaf, sedekah, ya. 1 juta ya minimal 100.000 kan gitu ya. Nggak bisa 100.000 ya 10.000. 10.000 nggak bisa ya 1.000. Masa nggak bisa? Kurang dari 1.000 jenengan tega wakaf 1.000. Meskipun tidak masalah Bu. Oh, Nabi pernah mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Itu ya. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Jenengan pernah ada yang lelo gitu sampai tega gitu infak dengan sepotong kurma? Sepotong Bu, bukan setengah loh ya, setengah kilo bukan ya, sepotong kurma. Oh nggak pernah kan, malu lah ya kan. Masa misal bu siapa begitu kan, sodakonya separuh kurma lah, ya ngisi-ngisi waris kan gitu ya, pasti gitu, ngisi-ngisi nasab kan gitu ya. Tapi ternyata itu disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengapa, walaupun jenengan itu infaknya, sodakonya separuh kurma, tidak mengapa. Maksudnya apa? Kalau memang tidak punya, gitu loh, ya nggak punya, walaupun benar-benar sempit gitu ya rezeki kita, ya tetap sodakoh gitu. Ya, tetap berinfak. Jangan nunggu Ramadan, jangan nunggu Ramadan Bu. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita sampai di Ramadan tahun depan. Maka tetaplah kita beribadah kepada Allah. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah sembah Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah taat kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan tadi di Ramadan. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya kematian. Gak ada yang tahu kapan kematian. Boleh jadi habis kumpul begini, ya kan? Nggak tahu loh Bu ya. Saya nggak mendoakan, maksudnya nggak mendoakan ya. Karena nggak ada yang tahu. Ya habis ngaji, nggak sampai rumah ya bisa, gitu kan? Atau jangan juga mengukur lewat umur. Saya masih muda Ustaz, gitu kan? Banyak yang masih muda meninggal, ya? Banyak. Banyak yang tua juga mendahului juga banyak, gitu ya. Jadi nggak mengenal itu. Kematian itu nggak mengenal umur. Juga kematian itu datangnya dadakan. Jadi jangan protes loh. Tadi kayaknya masih sehat loh, kok tiba-tiba kok meninggal ya? Ada memang mati itu tiba-tiba Bu datangnya ya. Malah aneh kalau kita mengatakan kok mati kok tiba-tiba ya. Kalau sudah tahu siap-siap dia, ya kan? Sudah tahu bahwa nanti sehari lagi kamu meninggal dunia, wah sudah siap-siap itu. Tapi yang namanya kematian itu al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kata pensyair mengatakan begitu. Kematian itu datang tiba-tiba. Dan kubur itu adalah tempat berkumpulnya amal-amal yang sudah kita lakukan, sudah terkumpul di kubur. Maksudnya apa? Amal kok baik, kuburnya pasti baik. Amalnya buruk, kuburnya buruk. Belum sampai diadili di padang mahsyar, itu kubur itu sudah jadi ukuran baik atau tidak kita dahulu di dunia. Itu kubur. Makanya pensyair tadi mengatakan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha, maka sabarlah hidup di dunia ini, sabarlah melakukan ketaatan. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali ajalnya datang. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya istiqomah tadi. Kenapa sih Ustaz harus istiqomah? Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah luar biasa bagi orang yang bisa menjaga istiqomah. Dengan perhatikan di diri sendiri nanti. Kalau istiqomah melakukan ketaatan, ya, walaupun itu kecil, itu hidupnya nyaman, tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran atau bersedih hati.
Allah sendiri yang berfirman tersebut akan hal itu. Di surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Orang-orang ya yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, Fussilat 30, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu senantiasa turun kepadanya. Jadi turun, malaikat turun. Coba Bu, ini sudah nikmat tersendiri kan? Jadi Allah berikan malaikat turun kepadanya, kepada orang-orang yang mengatakan Allah Rabb kami, kemudian dia istiqomah. Lalu malaikat itu mengatakan apa? Allah takhafu, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Takut apa? Takut hal-hal yang akan datang. Nah, itu kan kadang kan kita belum datang kok wis takut. Nah, gitu ya. Itu memang model kita begitu ya, ngapunten ya. Jujur ya. Jujur gak jujur ya, percaya gak percaya, kita itu banyakkan takut akan hal-hal yang belum terjadi. Lebih-lebih dalam masalah duniawi. Jangan ngaku gak ngaku begitu ya. Kita semuanya begitu, seringnya ngaku. Loh, dari mana Ustaz? Dari apa namanya? Hal-hal yang kita lakukan akhirnya nabung sekian gitu kan. Padahal kita tidak tahu loh hari esok itu seperti apa kan gitu ya. Akhirnya nabungnya berlebihan. Padahal ada tempat-tempat yang harusnya bisa kita masukkan uang harta kita itu. Nah, gitu loh Bu. Kalau nabung jangan kebanyakan Bu di ATM itu ya, Ibu semuanya ya. Tabung itu di tempat yang memang sudah terjamin. Sedekah, infak, wakaf itu sudah terjamin itu. Tapi kalau tabungan ATM jenengan nggak tahu terjamin atau tidak, boleh jadi dicuri orang, ya kan? Dibobol atau lain sebagainya, nggak tahu, ya kan? Nah itu. Maka yang paling tepat ditabung itu Bu ya, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu infak, sedekah, wakaf, kan itu kan? Itu sudah dijamin. Kata malaikat begitu, Allah takhafu, jangan kamu takut, sedih. Takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati. Bersedih hati apa? Bersedih hati atas apa yang sudah lalu. Tenang. Kalau Anda ini mengatakan Allah Rabb kami, kemudian istiqomah dalam kebaikan, sudah, jangan pikirkan yang dahulu Bu. Tobati, selesai insyaallah. Itu doa malaikat yang berkata kepada kita kalau kita istiqomah. Indah kan? Makanya orang kalau istiqomah itu tenang, nyaman, santai. Sekarang punya uang 200.000, ya sudah insya Allah nyaman ya. 200.000 itu kan atau berapa? 100.000 lah Bu ya. Jangan punya uang di ATM 200.000 tenang. Coba siapa yang tenang? 100.000 tenang? Mandok-mandok tenang nih Bu, ya kan? Nanti ngomel gak dikasih nafkah ya. Kalau kita di Jogja ini insya Allah lah ya kan, 100.000 bisa hidup sehari, bisa enggak? Bisa lah ya kan. Wong makanan kalau di Bantul itu 3.000, 3.000 itu masih dapat makan ya kan. Betul nggak Bu? Masya Allah. Lah kenapa tenang? Karena kita tidak tahu loh hari esok itu. Jenengan wah sibuk banget, seakan-akan yakin besok masih hidup. Nggak tahu sejam kemudian meninggal, kan nggak tahu. Berarti kan 100.000 sebenarnya kan cukup, betul nggak? Cukup. Tapi saya banyak bertemu dengan orang-orang itu kadang, masya Allah, pusing banget terhadap permasalahan ekonominya, gitu. Padahal saya tanya gajinya, ya banyak, masya Allah, masih tabungannya masih ada berapa juta, sekian. Tapi yang dipikirkan sudah jauh banget Bu, gitu. 1 juta itu kan. Itu masih bisa loh hidup 1 pekan itu kan. Tapi karena selalu khawatir
terhadap masalah duniawi hari esok, ya, di akhirnya takut, bersedih hati. Tapi kalau jenengan istiqomah, nanti didoakan malaikat, jangan takut, jangan bersedih hati, sehingga nyaman hatinya. Begitu ibu-ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita untuk istiqomah, menjaga ketaatan yang sudah kita lakukan di Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 10 lebih 5 menit, mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan, Bu? Atau ada diskusi? Kami persilakan. Jazakallahu khairan Ustaz Ahmad, sudah bersedia untuk membagi ilmunya kepada kita semua. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Untuk Masya Allah, ini yang di depan siapa ini ya? Dua penanya pertama ya. Bagaimana dari panitia masuk apa? Tadi dari Mbak Anis dulu dan Mbak Ifat, Bunda Anis dan Bunda Ifat. Monggo dari Bunda Ifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai alkohol itu tadi saya jadi ingat pembahasan zaman muda gitu. Ada yang juga mengatakan kolbun itu bukan hati tapi akal gitu. Sebenarnya mana yang lebih kuat? Yang kedua, teringat BBO Ustaz. Saya saat baca BBO tentang surat apa ya? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu saya terngiang-ngiang dalam beberapa hari dan mengaitkan dengan bulan Syawal Ustaz. Bagaimana banyak kelak di akhirat banyak yang melarikan diri dari orang-orang terdekat Ustaz. Itu saya pikir ini program Kutab itu ada kaitannya dengan Syawal kita hari ini atau bagaimana gitu Ustaz. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna kolbun sebenarnya, Bu ya? Apakah dia itu hati atau akal, atau ada pendapat yang berikutnya, Bu, jantung bahkan, ya? Mana yang lebih tepat? Ya. Kalau kita cari di kamus, Bu ya, kamus bahasa Arab, sebenarnya memang kolbun itu memiliki beberapa makna, ya. Maknanya yang saya tahu sebenarnya maknanya itu ada dua, ada hati, ada jantung, gitu ya. Kalau dalam kamus. Tapi kalau kita misal kembali kepada ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari itu tidak bermanfaat malun, harta dan anak, kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan kolbun yang salim. Para ulama tafsir mengartikan kolbun di sini itu hati, Bu ya, hati. Kenapa? Karena hati. Kenapa biqalbin salim ini dimaknai dengan hati? Karena itu memang yang paling tepat. Jadi orang itu akan selamat datang kepada Allah kalau hatinya bersih. Karena hati tadi itu adalah apa, Bu? Rajanya anggota badan. Hati kemudian berpikir itu kan langsung ke akal kan, begitu kan? Ada niatan dulu, akal berproses, baru anggota badan bergerak. Gitu, Bu ya. Kalau memang yang mengartikan sebagai akal juga tidak salah sebenarnya. Tapi kalau kita baca tafsiran dari firman Allah tadi, illa man atallaha biqalbin salim, itu maksudnya adalah hati yang selamat. Gitu, Bu ya. Jadi ada khilaf kalau di kamus sebenarnya, Bu. Terus di BBO, Masya Allah, ini luar biasa. Masih ada ngerjakan BBO nggak kemarin? Liburan ke neneknya, lama nggak ngerjakan BBO ya. Ini curhat sebenarnya. Masya Allah ya.
Di BBO ada yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih. Apakah memang itu ada kaitannya dengan acara Syawalan kita ini? Itu Bu ya. Sehingga kita itu diminta untuk menjaga persaudaraan gitu Bu ya. Masya Allah, ini jauh tapi bagus sekali Bu ya. Ingat dengan ayat itu luar biasa Bu. Ayat itu menunjukkan bahwa besok di Yaumul Mahsyar itu memang antara satu orang dengan yang lainnya, bahkan dengan yafirul mar'u min akhi, dengan saudaranya, dari ibu bapaknya, itu nggak peduli memang di waktu mahsyar itu. Kok di mahsyar Bu ya? Dari hikmah safar saya kemarin ke Haram ya, alhamdulillah diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk ke Haram. Mudah-mudahan setiap tahun bisa ke Haram ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, Allahumma rzuqna ziyarata baitihil haram. Semoga Allah merezekikan kepada kita untuk bisa ziarah ke Haram. Di Haram saja Bu, di Ramadan Bu ya, belum di mahsyar lah. Kalau yang sudah ke sana di Ramadan, pernah ke Ramadan ke sana itu, Masya Allah, orang itu waktu mau sholat itu sudah mikirnya sendiri-sendiri. Iya, lah gimana tanah haram segitu, Masjidil Haram itu ada orang sekitar 10 juta kemarin itu, hampir 10 juta. 9 juta muktamir, orang yang umroh hampir 10 juta. Itu semuanya berdesak-desakan di sana Bu. Ya, niatnya apa? Cari tempat untuk bisa sholat, sehingga harus berantem sama askarnya, sama tentara itu yang menjaga keamanan dan sebagainya, atau cepet-cepetan dengan saudaranya. Mikirnya begitu. Jadi saya lihat di sana kemarin itu kayak, ya Allah, apakah mahsyar besok itu seperti ini ya? Jadi orang pakai pakaian putih begitu saja. Kalau di mahsyar bahkan tidak berpakaian ya. Rata-rata nggak pakai alas kaki, memang kan dimasuk ke masjid. Just pokoknya muter aja, diputar oleh askarnya Bu. Ujung-ujungnya nanti kembali lagi nggak dapat tempat begitu. Ya, jadi kalau kita mau masuk begitu, dalam sudah penuh, itu nanti kita hanya disuruh muter, harik, bergerak pokoknya. Mana tempat sholat? Sana, pokoknya kita ke sana. Nanti balik lagi begitu. Ya Masya Allah. Karena memang apa? Saking banyaknya jumlah orang. Pokoknya kalau sudah qomat berkumandang langsung sholat di tempat itu lah gitu kan. Nah ini di padang mahsyar bagaimana kan gitu ya? Pasti lebih dahsyat daripada ini gitu ya. Orang berdesak-desakan nyari tempat duduk aja susah gitu ya. Hanya cuma berdiri muter aja. Mau sholat duhur berangkat harusnya jam 9. Harus jam 9 atau setengah 10 maksimal. Jangan berangkat jam 10, 11 ya di jalan aja. Kan gitu. Saking berdesak-desakannya orang. Nah, di mahsyar lebih dari itu Bu. Ya, jadi memang orang tidak peduli Bu. Ya, tidak peduli dengan saudaranya, bahkan keluarganya, apalagi temannya juga tidak. Waktu di mahsyar ya kan? Waktu di mahsyar itu menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, menunggu datangnya Allah dengan para malaikat yang bersaf-saf itu. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Baru waji'a yauma idzin bi jahannam, neraka jahanam ditarik oleh 70 tali kekang atau 70.000 tali kekang. Setiap satu talinya ada 70 malaikat atau 70.000 malaikat itu. Nah, itu nanti baru nanti ada syafaat dari saudara, syafaat dari guru dan lain sebagainya. Tapi waktu berkumpul itu memang sudah tidak peduli lagi Bu. Gitu ya Bu Fat ya. Nah, mudah-mudahan persaudaraan kita ini saling memberikan syafaat besok yaumil qiyamah. Ya kan, kalau orang soleh tentu bisa memberikan syafaat itu ya. Makanya indah kalau berteman duduk dengan orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala alam. Gitu Bu ya. Moga Bu yang lain.
Oke. Pakai ini aja Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jadi tadi kan dijelaskan tadabbur dari surah Fussilat ayat 30, tapi nanggung Ustaz belum selesai. Jadi kan kalau kita sudah sedih, kemudian takut, kita tuh lupa akan kabar gembira dari Allah Aina. dan surga itu. Nah, saya minta dikasih gimana kalau kita ketika sedang takut dan sedih tetap ingat tentang kabar gembira dari Allah yang dijanjikan di surah Fussilat ayat 30 ini. Kita bisa Nah Bu, ketinggalan ya, syarahnya ketinggalan. Bahkan doa yang terakhir oleh malaikat itu ya, wa absyiru bil jannah, ya, dan berbahagialah kalian dengan surga. Jadi busyra. Ya. Dari sini Bu, tadabburnya adalah kita itu harus selalu mencari busyra, selalu mencari kabar gembira Bu. Dan itu yang selalu disampaikan oleh kiai kita, Kiai Budi Azhari itu. Kita dalam membersamai generasi ini itu perlu banyak mencari busyra, mencari kabar gembira. Kalau tidak itu futur nanti kita. Futur. Beramal pun akan futur juga. Maka sering-seringlah kita itu mencari busyra, kabar gembira. Kabar gembira yang paling besar itu adalah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu. Jadi cari busyra itu. Busyra dari dialog-dialog kita. Makanya kita itu kan sering nyarankan pada orang tua itu memperbanyak dialog dengan anak gitu loh. Nanti jenengan itu mendapatkan busyra yang luar biasa, Bu. Insyaallah. Ya. Dan kalau boleh catat dialog panjenengan itu, Bu. Itu juga bisa memberikan busyra kepada kami dan guru-guru kami gitu. Karena kan kita nggak tahu dialog panjenengan, tapi kalau jenengan tulis begitu, update status tidak masalah deh, ya. Mudah-mudahan tidak riya itulah. Insya Allah ya. Itu niatnya busyra, memberikan kabar gembira. Nah, guru itu masya Allah bahagianya. Kadang kita itu di guru-guru, kadang juga futur gitu kan, futur. Gitu. Tapi kemudian melihat jenengan update status atau jenengan apalah ya, nulis dialog jenengan dengan putra-putri panjenengan, itu membuat kami bahagia. Allah, alhamdulillah, ternyata nggak sia-sia nih. Walaupun 1000 kata, 1000 nasihat kita sampaikan, ada 1-2 nasihat yang melekat di hati anak, keluar dari lisan-lisan mereka, itu memberikan busyra untuk kami. Iya, terlebih untuk guru-guru kami, untuk Kiai Budi itu senang sekali kalau ada dialog-dialog begitu. Jadi membuat beliau, oh ternyata memang tidak sia-sia insya Allah gitu loh. Itu Bu ya. Jazakallah Bu, jazakillah sudah diingatkan ini. Wa basyiru bil jannah. Ini salah satu doa malaikat. Ya, bergembiralah dengan surga. Berarti tadabburnya kita selalu harus mencari busyra itu. Busyra. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk ilmunya. Dan saya akan bertanya tentang puasa. Kalau puasa sahur itu sebaiknya harus urut atau boleh misalnya pas 3 hari dulu, nanti terus dicicil lagi sama bulan Syawal itu bisa. Terus yang kedua, apakah kita saya menyebutkan status tentang puasa, apakah nyambung dulu ataukah Syawal dulu yang 6 hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Langsung Bu ya. Langsung saya jawab. Baik. Puasa Syawal itu bagaimana cara aturannya Ustaz? Aturannya seperti apa? Puasa Syawal itu puasa yang wasi', puasa yang luas. Ya, ulama memberikan keluasan dalam masalah ini. Yang paling baik tentunya adalah setelah hari Idul Fitri di tanggal 2 Syawal itu.
2 Syawal langsung puasa berurutan, nah itu baik. Makanya tadi ada filosofi, ada acara Syawalan itu sebenarnya di situ. Ya. Syawalan jadi kumpul pagi hari lagi untuk makan, menunjukkan bahwa hari ini itu sudah nggak puasa, gitu maksudnya. Jadi mengakhiri Idul Fitrinya seakan-akan begitu puasa Syawal. Tapi ulama memberikan keluasan dalam hal ini. Boleh Bu, silakan. Selama masih Syawal, boleh jenengan puasa Syawal. Dicicil boleh, berurutan boleh, di sela-sela boleh. Gitu Bu ya? Jelas Bu ya? Jadi selama masih Syawal masih bisa. Ini tanggal berapa Syawal? Ini pakai tanggalan apa? 20 Syawal kan? Berarti masih ada 10 hari lagi. Masih ada kesempatan yang belum nyawal. Terus apakah dia boleh dilakukan padahal masih punya hutang Ramadan? Harusnya kalau secara kaidah, kan Nabi mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa ad-dahr, kan gitu ya. Puasa selama 1 tahun. Terus gimana Ustadz kalau masih punya hutang? Ya sarannya selesaikan dulu hutangnya. Tapi kalau sudah mau habis Ustadz, Syawalan. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan dapat semuanya. Wallahu a'lam. Gitu Bu ya. Aslinya kaidahnya kalau hadis tadi harusnya puasa Ramadan dulu. Ya. Hutangnya disaur dulu. Sebenarnya Bu, kalau memang perhatian, ngapunten ya kan? Paling kan rata-rata perempuan itu dia tidak puasa berapa hari? 6 hari kan, 7 hari kan? Ada yang 11 lah ya kan? Dalam ilmu fikih nggak mungkin haid itu lebih daripada 15 hari. Kaprah-kaprai haid, kaprah-kaprai itu apa ya? Aglab, banyak-banyaknya ya. Banyak-banyaknya haid itu dalam mazhab Syafi'i itu 15 hari. Syawal berapa bulan? Berapa hari? 30 hari, 30 hari. Atau 29 30 hari. Artinya kalau mau perhatian dan serius, selesai nggak Bu? Selesai. Tapi karena tadi ya, nggak usah pekan pertama kesini saat ya, gitu kan, nggak enak kan? Pekan kedua ke ini, pekan ketiga Syawalan bareng, pekan ketiga ini ya, habis Ustaz gitu kan. Tapi kalau mau perhatian Bu, insya Allah bisa itu Bu ya, insya Allah. Nah mumpung mudah-mudahan di tahun depan lebih perhatian lagi, dicicil lah 1 pekan 2 ya kan? Bisa insya Allah Bu ya. Insya Allah tidak mengganggu agenda JJS panjenengan insya Allah ya. Jalan-jalan ya. Khair, begitu Bu. Cukup ya Bu ya. Ada yang lain Bu? Satu lagi nggih, monggo. Nggih Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir, Ustaz sempat bahas tentang kekhawatiran ya Ustaz ya. Ini perihal ekonomi gitu. Bagaimana standarnya gitu ya Ustaz seorang muslim itu. Saya juga pernah dengar kalau nabung itu boleh misal, tapi untuk tujuan yang sudah jelas gitu, misalnya PPN kontrakan gitu atau nabung untuk pergi haji, umroh gitu ya Ustaz. Nah, batas-batas yang sampai batas mana gitu ya Ustaz, kayak mereka kita sempat menghadapi corona itu juga ada anjuran dikeluarkan tabungannya, jangan ditahan kayak gitu kan. Nah, untuk yang kedepannya ini batasnya seperti apa gitu Ustaz, untuk menyimpan tentang kekhawatiran masa depan kayak gitu Ustaz, bagaimana sebaiknya seorang muslim itu Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan disalahpahami ya. Jadi tujuan syariat Islam itu tidak mungkin keluar dari 5 tujuan pokok. Ya. Ada yang namanya tujuan syariat itu pasti dia harus menjaga agama. Kalau ada hal-hal yang merusak agama itu pasti haram hukumnya. Gitu aja. Kemudian yang kedua itu pasti tujuan syariat itu menjaga jiwa. Kalau ada hal-hal yang merusak kehidupan itu pasti diharamkan dalam agama. Gitu Bu ya.
Yang ketiga, tujuan syariat itu adalah menjaga akal. Kalau adalah hal-hal yang merusak akal, itu pasti diharamkan oleh agama. Yang keempat, tujuan syariat itu pasti menjaga harta. Kalau ada hal-hal yang merusak harta, itu pasti akan diharamkan oleh syariat. Yang ketiga, tujuan syariat itu menjaga kehormatan atau menjaga nasab. Kalau ada hubungan-hubungan yang kemudian itu merusak nasab, perzinahan dan sebagainya, itu pasti haram. Mudah Bu ya, syariat itu 5 hal ini harus ada. Atau tidak boleh syariat itu merusak 5 hal itu. Agama, harta, akal, jiwa, dan kehormatan atau nasab tadi. Berarti salah satunya adalah harta tadi Bu. Harta itu sangat penting Bu, termasuk hal yang tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan halal. Orang lain maksudnya menyentuh harta kita. Jadi kita diperbolehkan dalam Islam itu untuk menabung ya kan, untuk mengembangkan harta yang halal jenengan simpan, tidak masalah, itu boleh. Dan orang lain tidak boleh menyentuh harta kita kecuali dengan izin kita, kan begitu kan? Tapi tadi yang saya maksud adalah bahwa kita itu kan hidup di dunia ini itu tidak selamanya, ya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Maka karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, maksimalkan apa yang sudah kita punya. Misal tadi sedekah, ya sedekah kan. Boleh nabung nggak Ustaz? Boleh. Kemarin pembahasan di kajian bulanan kan tentang itu kan. Saya membahas tentang itu. Ibu angkatan berapa? Angkatan 4, baru berarti. Belum masuk terhadap pembahasan itu ya? Harta ya? Belum. Kajian bulanan kemarin di mana? Intinya angkatan baru ya. Ikut pembahasan tentang harta enggak? Belum ya? Ya. Itu boleh Bu menabung Bu, tidak masalah Bu. Nah, kaidah berikutnya Bu, yaitu adalah prioritas. Fiqhul awliyat ya. Fikih prioritas itu penting. Maksudnya apa? Jadi kalau memang ada kebutuhan ngontrak, itu prioritas gak Bu? Prioritas. Karena apa? Tempat tinggal kan. Jenengan mau tidur di jalanan kan nggak mungkin. Maka itu nggak apa-apa Bu. Oh ini untuk kontrak, begitu. Tidak masalah Bu ya. Untuk umroh Ustaz, saya sudah berkeinginan umroh misal atau haji, kan gitu ya. Kemudian ada kelebihan uang, ya untuk itu tidak masalah. Tapi kalau itu bertabrakan dengan misal mohon maaf SPP bulanan, nah misal gitu kan. SPP bulanan hukumnya apa Bu? Di Kitab Al-Fatih Bu, SPP itu hukumnya wajib loh ya. Sehingga kita sampaikan wajib, kewajiban orang tua itu 2 sebenarnya Bu. Ya, datang halal bihalal, oh enggak ya? Enggak ya. Yang pertama 1, ikut kajian bulanan. Yang kedua, bayar SPP bulanan. Nah itu. Jadi sama-sama bulanan, ya kan? Itu yang wajib. Yang lain sunnah. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah gitu ya. Kenapa ya memang itu masih diwajibkan ya, SPP bulanan masih wajib hukumnya Bu. Jadi kalau jenengan mengatakan lebih prioritas sayang nabung umroh saat itu salah namanya. Tapi SPP sudah masih ada kelebihan uang. Ini saya mau umroh saat ini, misal tanggalnya sudah sekian. Nah ya di situ. Pokoknya cari yang prioritas Bu. Itu kaidah itu Bu ya. Kaidah. Rumah penting. Nah itu kaidah yang harus diprioritaskan. Atau mungkin apa ya yang lainnya. Jadi ukurannya adalah itu Bu ya. Kadang kita nyun sewu ibu-ibu semuanya yang di belakang salah memprioritaskan sesuatu. Ini yang sering dilakukan oleh ya kita semuanya. Lebih prioritas mana itu salah. Misal jam KBM itu kan, saya rumahnya dekat, nah kan gitu kan. Kemudian saya harus membersamai guru misal begitu.
lebih saya pentingkan mana? Anak minta dibelikan bubur ayam, misal begitu kan Bu ya. Kemudian harus membersamai guru. Prioritas mana Bu? Alhamdulillah, benar jawabannya kan itu ya. Tapi ngelakoni gitu kadang angel ya kan. Oh, harus belikan bubur ayam anak dulu, saya kasihan nangis sebagainya. Itu namanya tidak paham prioritas. Ya. Itu pahami Bu ya, itu fikih prioritas itu penting sekali. Kalau jenengan paham itu, wah Masya Allah nyaman hidup itu. Kajian bulanan kan wajib, betul nggak Bu? Ada misal pertemuan keluarga Ustaz, gitu ya. Mana yang didahulukan Bu? Pertemuan keluarga. Kajian bulanan Bu, kenapa? Hukumnya wajib, itu 1 bulan sudah kok Bu. Gitu ya. Kecuali kalau benar-benar itu mendesak. Kalau hanya pertemuan keluarga syawalan begini, insya Allah tidak masalah ya. Jangan nanti bisa datang sendiri-sendiri kan bisa. Gitu. Itu harus dipahami Bu, ibu-ibu semuanya. Sedangkan dalam berkehidupan fahami fikih prioritas. Itu nyaman hidup insya Allah. Nyaman. Ada 2 pilihan. Satu infak pembangunan Tegalrejo. Tapi ada satu harus membayar SPP. Prioritas mana? SPP Bu. Jangan malah infak pembangunan SPP tidak dibayar. Itu namanya tidak paham prioritas. Gitu ya. Banyaklah ya. Prioritas itu diukurnya adalah mana yang wajib, mana yang tidak. Wajib itu kan juga bertingkat-tingkat. Sunnahnya juga bertingkat-tingkat. Gitu. Contoh lagi misal sama-sama ada tempat infak, sama-sama ada tempat sedekah. Satu ya sedekah misal ada kesempatan untuk wakaf Al-Quran di salah satu masjid. Kemudian ada kesempatan wakaf untuk kelas yang itu sangat mendesak, Juli harus ada misal begitu. Itu lebih prioritas mana Bu? Kelas kan? Kenapa kelas? Karena ini untuk tempat belajarnya anak-anak kita di Juli ini loh ya. Belum ada kelas loh Bu. Belum ada kelas ya. Tapi insya Allah ada insya Allah ya. Doakan saja. Ya, itu untuk ya, karena prioritas. Juli harus perlu. Kalau wakaf Al-Quran perlu banget nggak? Belum. Kenapa belum? Karena di masjid itu sudah ada Quran. Kemarin teman-teman saya waktu rombongan ke Haram itu kan dibuka wakaf Al-Quran untuk Masjidil Haram. Jenengan masuk Masjidil Haram Bu, itu Al-Quran subhanallah bisa untuk wudhu dan mandi saking banyaknya. Gitu. Karena banyak banget gitu ya. Kemudian ada orang yang mengatakan wakaf Al-Quran di Masjidil Haram. Saya sampaikan benar-benar ke teman saya itu, antum wakaf Al-Quran di Masjidil Haram itu tidak lebih penting daripada antum infak sedekah kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada karib kerabat antum di rumah, atau antum belikan oleh-oleh untuk keluarga. Itu lebih membahagiakan daripada antum wakaf Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran di Masjidil Haram sudah sangat banyak. Kecuali kalau uangnya berlebih bisa wakaf Al-Quran, bisa memberikan oleh-oleh, bisa beri sedekah kepada karib kerabatnya, itu tidak masalah. Itu loh. Jadi ada fikih prioritas. Gitu ya Bu ya. Jadi nabung tidak masalah Bu, tapi diukur mana yang lebih prioritas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Itu cukup dulu ya pertanyaannya ya.